Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai Art Nouveau. Di sini kami akan menjelaskan dari materi modern dan postmodern dengan tema Art Nouveau. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Kristiani Arya. Nama saya Kasmiati. Untuk mempersingkat waktu, lebih baiknya kita langsung masuk ke materi yang akan kita bahas, yaitu Art Nouveau. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Art Nouveau. Art Nouveau adalah aliran yang berasal untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup. Sangat tidak mungkin untuk tinggal di dalam rumah bergaya Art Nouveau tanpa furnitur yang bergaya Art Nouveau pula, seperti peralatan makan, perhiasan, dan lain-lain. Para desainer memusatkan gaya Art Nouveau di beberapa kota di Eropa. Para desainer memusatkan gaya Art Nouveau di beberapa kota di Eropa, termasuk Brussels, Nancy, dan Paris. Di Brussels, aliran ini secara aktif dikembangkan dengan bantuan Victor Horta dan Henri van de Ven. Selain di toko Maison d'Art Nouveau, gaya ini tidak terlalu berhasil di Paris, di mana pintu masuk di Paris Metro didesain oleh Hector Guimard pada tahun 1899 dan 1900, terkenal sebagai salah satu arsitektur Art Nouveau di Paris. Di Inggris, Art Nouveau merupakan pengembangan dari Arts and Crafts Movement. Pusat yang paling penting di Britain adalah Glasgow dan kreasi dari Charles Rennie Mascot. Gaya Art Nouveau berkembang pertama kali terjadi di Belgia dan menyebar ke Eropa sampai Amerika dengan nama yang berbeda, seperti Jugendstil di Jerman, Vienna Session di Australia, Stil Liberty di Italia, Modernista di Spanyol, dan Glasgow School di Inggris. Dinamakan Jugendstil pada setelah masa avant-garde Jugend yang berarti muda, mode Polska atau gaya Polandia muda di Polandia, atau Schoonheid di Denmark, dan Sezonenstil atau Sezionism di Vienna, di mana mencari seniman atau desainer untuk mengadakan pameran untuk memamerkan hasil karya mereka. Art Nouveau juga disebut style modern di Prancis dan lain-lain. Abad ke-20 merupakan masa berbagai jenis seni rupa modern untuk berkembang. Hal ini dikarenakan pesatnya perkembangan teknologi dan pengaruh-pengaruh budaya baru, atau juga didukung oleh industrialisasi, kolonialisme, urbanisasi, dan lain-lain. Art Nouveau juga bergerak di Eropa Timur dan di pusat Eropa, juga dengan pengaruh dari di Spanyol. Gaya ini berpusat di Barcelona dan dikenalkan oleh arsitek modernisme Antoni Gaudí, yang ada praktisi yang paling penting. Art Nouveau juga bergerak di Eropa Timur dan di pusat Eropa dengan pengaruh dari Alphonse Mucha di Prague dan Latvian Romanticism atau Riga, ibu kota Latvia, di mana terletak sekitar 800 bangunan Art Nouveau. Di Rusia, gaya ini telah menyebar ke segala majalah seni magazin Mir Iskustva atau World of Art, di mana merupakan revolusi dari ballet Russes. Di Italia, Style Liberty adalah nama toko di London, Liberty dan CO, yang mendistribusikan desain modern perubahan dari Arts and Crafts Movement. Keduanya adalah tanda dari aspek komersial Art Nouveau dan memberikan karakteristik atau ciri khas dari arsitektur Art Nouveau: dinamis, mengalir dengan garis lekukan yang sangat mencerminkan karakter Art Nouveau. Karya Art Nouveau biasanya dicirikan dengan bentuk-bentuk plastis dan organis, tapi tetap mengandalkan prinsip-prinsip geometri seperti kebanyakan gaya pada umumnya. Art Nouveau memiliki bentuk yang harmonis. Ciri utamanya adalah garis-garis mengalir. Pola itu berdasarkan bentuk tumbuhan dan pengaruh lukisan Jepang. Art Nouveau style merupakan gaya ekstravaganza dengan ornamen yang terinspirasi dari alam, seperti flora yang penuh dengan sulur-sulur, kelopak bunga, dan kecantikan wanita.
Tokoh-tokoh penting yang mengembangkan Art Nouveau adalah Antoni Gaudí, Charles Rennie Mackintosh, Victor Horta, Henri van de Velde, Gustav Klimt, Alphonse Mucha, Gaston Gerard, Janos Vasari, Stanislaw Wyspiański, Hector Guimard, Louis Majorelle, Florentius Repert Carabin. Itulah dia tokoh-tokoh penting yang mengembangkan Art Nouveau. Ini adalah beberapa karya dari tokoh-tokoh pengembangan Art Nouveau. Karya yang pertama adalah karya dari Antoni Gaudí, yaitu Bangunan ini disebut dengan Expectory Church of the Sagrada Familia. karya yang kedua adalah karya dari Alphonse Mucha, yaitu bernama The Triumph of Beauty. Karya yang ketiga dari Victoria Horta, yaitu bernama Karya ini disebut dengan Staircase in the Hotel Texel.